IB-nya itu kemarin ada yang metal, ada yang BB, Belgia Blue, ya, ada yang Brahman, ya. ini macam-macam karena sesuai dengan induknya. Yang induknya gede, ya, dikasih yang BB. Yang kopioran ini dikasih yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa aja, yang kopioran, ya. Kopioran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Siang hari ini kita kembali menyapa semua salam ngarit dan penghobi sapi atau yang beternak sapi. Nah ini teman-teman, ini salah satu breeding sapi yang sukses. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih, bapaknya sudah standby. Pak, dengan bapak siapa Pak? Pak Asep Sumantri. Pak Asep Sumantri. Ini di kampung apa sih Pak? Sangun Ratu, Pubian, Lampung Tengah. Sangun Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Pak, sudah berapa lama sih Bapak ini breeding nih Pak? Kalau yang sebanyak ini kurang lebih 2 tahun. Tapi Kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya ini sedikit ya udah lama, ada 4-5 tahun. 4-5 tahun. Sekarang ini ada berapa ekor nih Pak? Ada 13, alhamdulillah ini udah nambah-nambah. Indukan semua? Indukannya 10, pedetannya 3. Pedetannya 3. Nah, awal mula bisa sebanyak ini coba ceritain sih Pak. Awal mulanya gaduh dulu, gaduh aja. Terus bisa dapat bagian, dijadikan indukan. Terus beranak, alhamdulillah sekarang sudah bisa jual anak-anaknya pedetannya itu untuk beli indukan. Untuk beli indukan. Ya. Sudah pernah jual berapa Pak pedetannya Pak? Kalau sampai sekarang ini sudah ada 20-an sih yang saya jual pedetan ini. 20-an? Iya, alhamdulillah. Sekarang bisa nambah indukan itu ya dari jual pedetan. Cuma yang lain-lainnya ya karena untuk kebutuhan anak-anak sekolah itu, kalau mau minta bayaran semesteran ya jual pedetan. Jual pedetan gitu aja ya. Iya, kerjaan kita ini hanya buruh aja sih. Iya. Nah Pak, pas pedetan itu dijual usia berapa sih Pak pedetnya Pak? Rata-rata saya nggak nyampe besar Mas. Rata-rata di umur 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan sampai 8 bulan. 8 bulan. Itu sekitar laku berapa Pak dalam satu ekornya Pak biasanya? Kalau Pak? yang jantan yang sudah itu di kisaran 16 juta. 16 juta. 16 juta. Kalau yang betina cuman dia pasaran 12-13. 12-13 ya kalau betina. Yang lihat barangnya lah. Kalau yang center mungkin masih laku di 14 walaupun betina. Walaupun betina ya masih laku ya 14 ya. Usia 6 bulan 7 bulan ya Pak ya. Berarti belum pernah yang jual bobot 1 ton apa? Belum pernah. Belum pernah. Baru ngelihat aja di YouTube. Konten-konten ya. Konten-konten itu aja yang gede-gede. Kalau yang saya sendiri belum pernah. Belum pernah ya Pak ya. Nah Pak, cara Bapak breeding ini pakannya apa saja yang digunakan Pak, yang Bapak selalu berikan ke sapi-sapinya ini? Kalau sementara ini alhamdulillah saya belum beli pakan karena saya nanam rumput pacong seluas 3/4 hektar. Jadi yang tuanya itu digiling, yang daunnya untuk makan hijauannya. Jadi alhamdulillah nggak pernah dikasih ongkok sapi saya ini. Oh, belum pernah dikasih. Sentrat nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuman hijauan semua Pak? Hijauan semua. Rumput pacong itu yang digunakan? Rumput pacong. Jadi cara pengolahannya seperti apa Pak? Rumput pacong itu kalau penanamannya seperti nanam tebu, itu umur 25 hari dari nanam sudah bisa dipanen. Cuman batangnya belum bisa digiling. Tapi kalau sudah 3 bulan, nah batangnya digiling, daunnya untuk hijauannya. Daunnya untuk hijauan. Jadi yang sudah digiling seperti ini, yang sudah ini yang dimakan sapi ya. Ini habis ngegiling langsung dimakan. Habis giling langsung dikasih ya. Kasih. Nah, kalau yang ngasih hijauannya itu jam berapa Pak biasanya Pak? Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai jam 7 pagi
sudah selesai makan dikeluarkan. Selesai makan langsung kita keluarkan. Berarti ini sering dijemur ya Pak ya, sapi-sapinya ya? Dijemur tiap hari, dijemur. Kecuali saya ada kesibukan, tapi enggak ada dalam waktu setahun itu paling 5-6 kali sih yang enggak dikeluarkan. Rata-rata tiap pagi dikeluarkan. Rata-rata ya. Kenapa Pak maka sering dikeluarkan itu? Kalau untuk branding, menurut pengertian petunjuk dari Pak Mantri Hewan itu harus sering dijemur ya? Dijemur dan dikasih waktu untuk berjalan sapi itu. Sapinya. Jangan didiamkan aja di kandang. Supaya kaki-kaki tetap yang kokoh, sehat ya. Kecuali untuk penggemukan lain lagi kan. Beda lagi kalau untuk penggemukan. Nah, Bapak rencananya nanti hasil dari pedetan-pedetan ini apakah mau mencoba untuk penggemukan juga nih Pak? Rencana kalau sudah ada modal, kalau yang jantan-jantan itu kepingnya dipisah, dibikin kandang sendiri, ya, dibikin penggemukan rencananya. Tapi ya ngelihat situasi dan kondisi keuangannya nanti. Keuangan nanti ya Pak ya. Nanti kita lihat nanti seperti apa, saya yakin. Nah Pak, yang satu ini saya lihat ini gemuk nih. Ini apakah sudah hamil nih Pak? Ini sudah hamil. Ini sudah waktunya lahir. Ini sudah waktunya lahir. Kalau mungkin tinggal nunggu waktu mingguan lagi lah. Mingguan lagi nih Pak ya. Kalau yang ini sudah 8 bulan ini. Kalau yang ini 8 bulan. 8 bulan. Kopior ya. Kopior. Yang lain sudah pada hamil semua ini? Sudah hamil semua, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 2 bulan. Yang paling muda 2 bulan. Yang paling muda 2 bulan. Ini yang ditanam ini jenis bibit apa Pak? Pakannya metal, Pak, bukan yang di IB, ya. Iya, IB-nya. IB-nya itu kemarin ada yang metal, ada yang BB, Belgia Blue. Ya. Ada yang Brahman. Ya. Ini macam-macam karena sesuai dengan induknya, yang induknya gede, ya, dikasih yang BB. Yang kopioran ini dikasih yang biasa-biasa aja lah. Yang biasa-biasa aja, yang kopioran ya. Nah, itu saya lihat kan satu itu sapinya tampil beda Pak. Yuk kita lihat sih Pak ke sana Pak. Dari mana sih nemu ini bibit yang satu ini nih kok bisa tampil beda sendiri? Iya kan? Nah, ini dia. Ini merah gula bener ini Pak. Oh, yang kupingnya robek ini? Iya, yang telinganya robek ini. Yang telinganya robek ini, sapi ini dari PT Humas Jaya. Dari PT Humas Jaya yang ini. Jadi ini jarang ditemukan di kampung-kampung. Betul. Karena yang memiliki sapi jenis ini adalah PT. Betul. Ini sepertinya hampir masuk Brahman dia ini Pak. Ya. Kalau kita lihat. Kemarin saya dapatnya itu kurus betul, sapi rusa. Ini ya? Ya, sapi rusa. Alhamdulillah ini di sini udah ada 2 bulan, udah mau ngisi, perutnya udah bunting juga itu. Sudah bunting juga? Sudah. Ini diisi apa Pak? Kemarin diisi Brahman. Brahman ya? Nah kalau yang Marlboro ini Pak? Marlboro ini kemarin diisi Limousin. Limousin, sudah hamil berapa bulan Marlboro? Sudah hamil 3 bulan. Sudah hamil 3 bulan, tanpa korban rayuan ini ya Pak ya? Kalau yang berangus ini pulangan dari gaduhan ini. Kalau yang berangus? Ya, makanya kurus dia. Ini paling gemuk sendiri nih saya lihat Pak. Pulangan dari gaduhan. Oh, jadi pulangan dari dibalikin ya, dari digaduh orang, dibalikkan ke bapak lagi, ya kan? Karena udah nyerah ngaritnya katanya. Iya, karena kewalahan karena dia ini terlalu gemuk ini Pak. Yang gemuk-gemuk seperti ini ada berapa ekor Pak di sini Pak? Ada 2 ekor tapi pulangan dari gaduhan semua. Pulangan dari gaduhan semua ya, yang 2 ekor ya. Nah target kalau untuk menggemukkan sapi ini, nah maksud saya itu untuk menguruskan dia ini target berapa bulan Pak? Insya Allah 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Yang penting sapi itu mau minum. Ya. Tapi alhamdulillah Mas Indra. Jadi kalau dikasih makan pacong ini, gini ya, kan, pacong kayak gini ini, sapi tetap minum. Tetap ya. Tetap mau minum, nggak kayak dikasih odot. Kalau dikasih odot, sapi nggak mau minum, beraknya mencret. Ya. Tapi kalau dikasih pacong, dia tetap mau minum, beraknya nggak ada yang mencret. Nggak ada yang mencret beraknya ya. Nah yang satu ini gaduhan juga bukan Pak? Iya, dari gaduhan, yang pulangan dari gaduhan. Iya. Sebab saya lihat yang lain ini kan pada gemuk-gemuk nih Pak. Iya. Maka kan seperti itu. Maka saya pikir kok ini beda sendiri gitu loh.
Sebab ini kan dagingnya terlalu banyak gitu. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini kita lihat dari kakinya aja senter-senter semua karena sering dikeluarkan sama Bapak. Sengaja katanya supaya dia ngikut anjuran dari Menteri Kesehatan Hewan. Sapi itu apabila sering kita keluarkan, sapi banyak jalan dan banyak gerak, insya Allah sapinya akan sehat. Nah, contoh kita lihat nih, yang satu ini tembus ini. Bagus juga nih metal ini. Nah, yang satu ini kopior ini juga luar biasa juga. Bokongnya semok, tapi kita mau masuk ke dalam, kita mau ngelihat bokong-bokong sapinya ini yang semok-semok ini. Nanti kita lihat seperti apa, tapi mau masuknya agak sempit. Jadi dia susah. Kandangnya pres. Kandangnya pres betul. Memang sengaja dipres karena juga bapak juga kecil sih badan. Kalau punya saya ini kan perutnya gede, jadi susah saya masuk kan di situ. Nah, ini teman-teman semua. Jadi kita breeding sapi, jangan kita berharap langsung mau sebanyak ini. Contoh menurut bapak tadi, Pak Asep ngobrol tadi, dia awalnya dari gaduh. Alhamdulillah sekarang bisa seperti ini, terus lagi yang lainnya dapat beli. Nah, kerjaan sehari-harinya apa, Pak? Petani. Petani. Petani semangka. Sama? Ya, di sekolah juga. Di sekolah juga. Nah, jadi ya petani lah yang pokoknya itu. Iya. Kira-kira di sekolah ini, Pak, apakah Bapak sekolah ini yang diajari tentang peternak, Pak, dengan anak-anak muridnya atau bagaimana? Alhamdulillah saya bukan guru. Kirain ngajar juga, Pak. Enggak ya, Pak ya? Enggak. Nah, ini teman-teman. Jadi bapaknya juga dia sempat menjual pakan hijauan itu sampai di Palembang. Kabarnya seperti itu. Sampai di Bangka Belitung. Sampai di Bangka Belitung juga ya, Pak ya? Sampai di Purwakarta. Oh, jual Bibit pacong ini. bibit pacong. Alhamdulillah sudah ada yang nyampe ke Purwakarta, kemarin ke Pekanbaru, terus ke Bangka Belitung, itu sudah Ya. nyampe bibit pacong dari Sangun Ratu ini. Dari Sangun Ratu ini. Nah, awal mula Bapak kok bisa ada ide seperti itu bagaimana? Coba jelasin sih, Pak. Ya, saya ngelihat di YouTube, ngelihat peternak-peternak milenial ini di daerah Jawa itu kan alhamdulillah sudah bisa dijadikan guru lah, Mas Indra. Jadi Iya. kayaknya bisa ditiru juga untuk di Lampung, karena di Lampung ini untuk makan, untuk ini saking banyak limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan oleh peternak-peternak ini. Jadi saya ikut-ikutan belajar di YouTube ini, alhamdulillah bisa diterapkan juga kok. Bisa diterapkan juga ya. Yang penting kita ngambil dari segi positif dan yang baik ya, Pak ya. Yang mana yang jelek yang kita buang dan kita pakai. Terus untuk ininya choppernya aja saya menggunakan bantuan, nggak saya beli. Bantuan dari pemerintah itu tahun 2015. Bantuan dari pemerintah, choppernya. Choppernya ini. Jadi nggak tahu harga chopper itu berapa karena itu dibantu. Sudah berikut mesinnya tinggal pakai. Jadi dimanfaatkan sama saya di kampung ini karena sama teman-teman yang lain nggak dimanfaatkan. Jadi akhir Bapak yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah ya. Iya. Nah, kalau bisa kalau pemerintah juga nonton tayangan ini ya silahkan dibantu lagi. Iya, terima kasih. Sama untuk petani-petani sapi yang lain ya monggo. Gitu. Mereka pasti tidak akan menolak. Nah, cara Bapak ngasih minumnya bagaimana, Pak? Cara, Pak? Ngasih minumnya sehari itu 2 kali. Pagi dan sore. Sore ini nanti habis makan dikasih minum. Habis makan kasih minum. Habis makan kasih nanti jam 5 dikasih minum semua. Iya. Nah, sudah itu sudah berhenti nggak dikasih makan, dia sampai dikasih makan lagi subuh. Dikasih makan lagi subuh. Nah, jam 4:30 setelah sholat subuh itu saya udah di kandang lagi ngasih makan hijauan yang ini. Terus nanti jam 7 pagi dikasih minum. Jam 7 pagi kasih minum lagi. Minum terus dikeluarkan. Nah, campuran minumannya apa-apa saja, Pak? Biasa, Pak, yang digunakan? Campuran minumannya sih kalau ada bekatul. Cuman kan bekatul sekarang mahalnya minta ampun di kisaran 3.500. Jadi kalau nggak ada bekatul ya air murni aja lah. Pakai uyah nggak, Pak? Pakai ini, pakai M4. M4 ya? M4. Pantesan ini baunya wangi. Ya, pakai M4 aja. M4. Nah, cara nimpalnya nih, Pak. Kok punya Bapak ini saya lihat nih. Teman-teman bisa kita lihat sendiri. Itu.
kan bersih. Habis itu dikasih apa itu sih Pak? Bekas ini ya? Tai geraji. Tai geraji ya? Ya. Nah, ini bisa bersih seperti ini. Cara Bapak nimpal ini dalam seharinya berapa kali? Terus lagi yang nimpalnya siapa Pak? Yang nimpal saya sendiri setiap pagi. Setiap pagi didorong pakai ada garuknya itu, ditaruh di belakang, langsung dikasih digubuk itu si kotorannya itu. Jadi nggak kehujanan. Nggak kehujanan. Air seninya sendiri Pak? Air seninya saya kasih paralon, saya kasih selang, masuk ke jeligen. Nanti kalau sudah penuh diganti lagi jeligennya untuk dimanfaatkan untuk ini pupuk sawit. Pupuk sawit. Untuk sendiri ataukah dijual Pak? Untuk sendiri. Untuk sendiri juga ya. Nah, kalau yang itu kotorannya itu hasilnya itu nanti untuk apa? Dijual ataukah untuk sawit juga Pak? Untuk sawit juga. Untuk sawit juga ya, kita dimanfaatkan oleh Bapak ya. Iya, untuk memupuk pacong dan untuk memupuk sawit. Untuk memupuk pacong dan memupuk sawit. Dari sapi kembali ke sapi lagi nanti. Dari sapi untuk sapi. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya sudah diizinin untuk nge-review kandang Bapak. Nah, kira-kira yang disampaikan untuk salam-salam ngarit dan satu hobi nih Pak, tolong kasih tip Pak, cara-cara untuk beternak yang baik Pak. Ya, saya ngajak kepada teman-teman, mari kita menjadi peternak-peternak yang milenial ini. Belajar sekarang ini kita nggak harus ke jauh-jauh ke Jawa, nggak perlu studi banding. Kita ini sekarang udah difasilitasi oleh internet, tinggal buka aja mau tentang peternakan yang bagaimana, di situ udah komplit. Karena walaupun dipandang sebelah mata oleh orang-orang, tapi saya udah merasakan beternak ini menyenangkan dan menghasilkan gitu Pak. Gitu. Hasil sudah nyata ya Pak ya? Sudah nyata. Apa-apa saja Pak hasilnya Pak? Ya sekarang yang paling konkret, anaknya nelpon, Pak, ini waktu bayar semesteran. Iya Dek, nanti tak jualin pedet. Selesai. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.